melecehkan pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para misionaris tidak hanya berdebat tentang masalah teologi saja, tetapi mereka juga ada yang bagian penyerangan tentang pribadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka melecehkan pribadi Nabi agung kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya penyerangan seperti ini sudah sejak zaman dahulu kala, yang selalu mereka cari-cari aib dan celahnya. Yang pertama yaitu tentang tuduhan bahwa Rasulullah SAW merebut istri anaknya sendiri, yaitu Zainab binti Jahsy yang dinikahi oleh Zaid bin Harithah. Kemudian penyerangan kedua, mereka menuduh Nabi Muhammad SAW punya anak di luar nikah. Yang mereka maksudkan adalah Sayyid Ibrahim, putra dari Maryah Al-Qibtiyah. Ini sudah kita jawab. Yang kedua ini sudah kita jawab dalam satu video. Kemudian yang ketiga, mengawini gadis di bawah umur. Yang dimaksudkan adalah mengawini Sayyidah Aisyah binti Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Untuk video yang kedua, yaitu punya anak di luar nikah, insyaallah bisa dicari di dalam channel Al-Mu'allim Center. Kemudian kita akan menjawab tuduhan yang pertama dan yang ketiga. Coba perhatikan di layar kaca. 2 jam yang lalu ada salah satu akun YouTube yang berkomentar di dalam channel Al-Mu'allim Center, channel YouTube. Sebenarnya dari atas ada 2 atau 3 pernyataan dari dia, kemudian kami jawab. Dia mengatakan begini, Muhammad ngembat Zainab menantunya tanpa dihukum. Itu bukti Allah SWT. Kalau mereka bacanya Allah SWT. Di Quran berbeda dengan Yahweh di Taurat Musa. Gara-gara konsep teologi mereka yang ingin memaksakan bahwa Tuhannya para nabi dan rasul itu Tuhan yang berbeda-beda menurut mereka. Jadi Tuhannya Nabi Adam beda, Tuhannya Nabi Idris beda, Tuhannya Nabi Nuh beda, Tuhannya Nabi Ibrahim beda, Tuhannya Nabi Musa beda, dan Tuhannya Nabi Isa juga beda dengan Tuhannya Nabi Muhammad. Itu konsep yang mereka bangun. Mana ada Tuhan berbeda-beda. Itu namanya ingin menyekutukan Allah. Kemudian 1 jam yang lalu kita jawab mengembat gimana. Itu sebagai ajaran dari Allah, bahwa mantan istri dari anak angkat itu bukan mahram. Hal itu berbeda dengan mantan istri dari anak kandung. Jadi kami menjawab dengan menggunakan kata mantan dan anak angkat, ya. Anak angkat karena Zaid bin Harithah itu adalah anak angkatnya Rasulullah, kemudian menikah dengan Zainab binti Jahsy dan sudah diceraikan kemudian dinikahi oleh Rasulullah. Kemudian dia jawab lagi 56 menit yang lalu, kok mantan istri? Takiyalu. Saat di titik-titik itu Zainab belum diceraikan suaminya. Inilah yang akan kita jawab. Wahai para misionaris, perhatikan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, yaitu surat yang ketiga-tiga, pada ayat yang ke-37. Ingat, Al-Quran tidak seperti kitab-kitab yang terdahulu. Al-Quran turun berangsur-angsur sesuai dengan keadaan dan kejadian itu kemudian diturunkan kepada Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah tidak pernah menyembunyikan satu ayat pun, walaupun toh itu ayat yang seolah-olah ingin menelanjangi aibnya Rasulullah, tetapi tidak pernah disembunyikan oleh Rasulullah. Qala jumhurul ulama minal mufassirin wal muhaddithin wal fuqaha wal usuliyin wal mutakallimin wa ghairihim, telah berkata oleh mayoritas orang-orang yang alim, ulama muslim, dari kalangan ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, ahli usul fikih, dan kalangan para ulama ahli teologi,
dan yang selain mereka. Mereka berkata begini, "Lau kana Nabiullah sallallahu alaihi wasallam katiman syai'an." Kalau seandainya Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katiman yaitu menyembunyikan syai'an pada sesuatu, minal wahyi daripada wahyu, la katamaha, maka sungguh Rasulullah akan menyembunyikan ayat ini, ya. Tetapi Rasulullah tidak menyembunyikan. Seandainya itu aib seperti yang kalian tuduhkan, pasti akan disembunyikan oleh Rasulullah dan tidak akan dibuka di hadapan para sahabat hingga kisah itu kita tahu sampai sekarang. Jadi kisahnya ini tidak ada kisah-kisah yang mesum seperti kalian begitu, nggak ada. Perhatikan di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-37 kita artikan, ya kita baca kemudian kita maknai per lafadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz taqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi. Wa idz taqulu, dan ingatlah oleh engkau Muhammad, taqulu berkata oleh engkau Muhammad, lilladzi kepada orang yang an'ama telah memberikan nikmat Allahu li Allah 'alaihi kepadanya dia alladzi, wa an'amta dan telah memberikan nikmat oleh engkau 'alaihi kepadanya dia alladzi. Siapakah alladzi yang disebut, yang dimaksud? Allah telah memberikan nikmat kepadanya dan Rasulullah juga telah memberikan nikmat kepadanya, yaitu Zaid bin Harithah. Allah telah memberikan nikmat berupa hidayah masuk Islam, dan Rasulullah SAW memberikan nikmat berupa kebebasannya dia dari budak. Jadi yang membebaskan dia dari budak yaitu Rasulullah SAW. Makanya ayatnya indah. Wa ittaqulu alladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi. Apa kata Rasulullah? Amsik 'alaika zaujak. Amsik, tahanlah oleh engkau wahai Zaid, 'alaika atas dirimu, zaujaka pada istrimu. Wattaqillaha, dan takutlah oleh engkau kepada Allah. Ini kata Rasulullah kepada Zaid bin Harithah yang dinyatakan sebagai wahyunya Allah. Memang ini wahyu Allah dan Rasulullah tidak menyembunyikan. Wa tukhfi, dan menyembunyikan oleh engkau Muhammad fi nafsika, di dalam dirimu sendiri, ma pada apa Allah yang Allah mubtihi yang akan menampakkannya. Ini Rasulullah enggak takut apapun yang terjadi disampaikan semuanya. Wa tukhfi fi nafsika ma Allah mubtihi wa takhsha, dan takut oleh engkau Muhammad an-nasa, pada manusia. Ini teguran dari Allah langsung karena Rasulullah itu maksum, terjaga dari kesalahan dan dosa. Seandainya beliau melakukan kesalahan sedikit pun, langsung ditegur dan diingatkan oleh Allah, langsung dibenarkan, dan dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah. Ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Wallahu, bermula Allah, ahaqqu an takhsyahu, yaitu lebih berhak sekiranya engkau takut Muhammad pada Allah. Falamma qada Zaidun minha watara, lalu tatkala telah menyelesaikan, menunaikan Zaidun oleh Zaid bin Harithah, minha dari Zainab binti Jahsyin, wataron pada keperluannya, artinya setelah ditalak, diceraikan, kemudian sudah selesai masa iddahnya, zawwajnakaha, maka menikahkan oleh kami, kata Allah, ha pada Zainab binti Jahsy. Siapakah yang menikahkan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy? Allah Subhanahu wa taala sendiri, karena memang Rasulullah adalah kekasihnya Allah. Likai la yakuna 'alal mu'minina, agar tidak ada atas orang-orang yang beriman harajun, oleh suatu dosa atau keberatan, fi azwaji ad'iyaihim, di dalam menikahi mantan-mantan istri anak-anak angkat mereka. Jadi mantan istri anak angkat dengan mantan istri anak kandung itu beda. Inilah namanya tasyri', pemberian hukum syariat Islam. Idza qada, apabila telah menyelesaikan oleh mereka minhunna dari istri-istri mereka, wataron pada keperluannya, yaitu telah dicerai dan telah masa iddah selesai. Wa kana amrullahi, dan ada oleh urusan Allah, maf'ulan, yaitu akan dikerjakan. Jadi ini adalah ayat keterbukaan. Kalau ada yang menuduh bahwa Rasulullah SAW melakukan ini dan itu, wah, ini perlu dilaknat oleh Allah dan oleh Rasulullah serta oleh seluruh malaikat. Jadi Rasulullah ini orang yang paling jujur,
Walaupun ayatnya ini tatkala turun kepada beliau wahyu ini, ya beliau tidak sembunyikan. Beliau sampaikan apa adanya. Tetapi yang namanya orang kafir ya biasa masih saja mencari-cari celah untuk menjelek-jelekkan pribadi baginda Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang mendengarkan video ini mendapatkan hidayah dari Allah, hidayah keislaman dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiqu ila aqwamit thariq.